البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-haditsus salis wa samanun ba'da salasimi'ah 383 masih dalam bab apa itu? Salat di atas katil, di atas pembaringan, di atas kasur, firash. Ya, firash ini tilangnya ya. Ayo. Qala haddatsana Yahya bin Bukair. Qala haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibnu Syihab. Qala akhbarani Urwah anna Aisyah akhbarat, bahwasanya Aisyah mengkabarkan kepadanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering salat, maksudnya adalah salat sunnah, mungkin apa qiyamul lail, wa hiya bainahu wa bainal qiblah, dalam keadaan Aisyah itu ada di antara Nabi dengan kiblat, dari di arah kiblat, ala firasyi ahli, di atas tilang keluarganya. Nah, ala firash jar majrur ini terkait dengan apa? Terkait dengan sholat, yusolli. Nabi sholat di atas kasur, di atas tilang. Ihtiramul janazah. Nah, ini maf'ul mutlak untuk Aisyah. Aisyah jelas di atas tilang juga, dia tidur. Nah, dengan apa? Yaitu dia iktiraf. Berarti apa? Iktiraf itu apa istilahnya? Membentang apa? Intinya adalah iktiraf, maksudnya adalah apa? Yaitu bukan memanjang tetapi melebar. Iktiraf yaitu menghadang. Iktaraf itu menentang. Bukan, tidak dibahas masalah posisi badan. Tapi maksudnya iktiraf itu lawan dari tul. Tul itu panjang. Nah, ini lebar. Istilahnya apa? Bujur kan? Melintang. Nah, itu lebih baik melintang, tamam, melintang. Baik. Seperti apa? Melintangnya jenazah. Nah, posisinya macam itu. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Yahya bin Bukair. Beliau Abu Abdullah Yahya bin Abdullah bin Bukair Al-Misri. Siqah, walaupun ada kritikan tentang apa itu tulisannya. Zaman itu tulisan sangat diperhatikan. Qala haddatsana Al-Laits, beliau Abdul Harits Al-Laits ibnu Sa'ad Al-Fahmi Al-Fihri Al-Misri min asbatil Misriyin. An Uqail ibnu Khalid Al-Umawi Al-Aili min asbatin Nasbi bin Syihab. Ali bin Syihab, beliau Imam Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani Asy-Syami, imamun bila mudafa'ah min sighari tabi'in. Qala akhbarani Urwah ibnu Zubair, beliau min kibari tabi'in. Abu Abdillah Urwah ibnu Zubair ibn al-Awwam min al-fuqaha as-sab'ah bil Madinah. Min asbatin nasbi Aisyah. Murid terbaiknya Aisyah ada dua. Yang terbaik yaitu Urwah dan Amrah. Yang satu laki, yang satu perempuan. Menceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, afqahu nisa'i sahabah, wanita sahabat yang paling faqih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli, karena dengan fi'il mudhari menunjukkan sering sholatnya seperti itu. Bagaimana itu posisinya? Wahiyah, yaitu Aisyah, bainahu wa bainal qiblah, ada di antara Nabi dengan kiblat. Yang penting bukan berjalan. Kalau berjalan melintas, ini membatalkan sholat, memotong sholat. Tapi ini sekedar posisi tidur aja, tidak masalah, seperti jenazah itu posisinya. Ala firasyi ahli, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini maksudnya adalah Nabi. Dan inilah yang menjadi sisi pendalilan Imam Bukhari, yaitu Nabi Muhammad SAW sholat di atas tilang, itu boleh. Yang penting jangan kayak anak-anak, malah kalau lompat-lompat, wah ini spring, ada springnya, suka anak-anak.
Baik. Tapi ya duduk dengan berdiri dengan tenang, sholatnya dengan tenang. Dan tentunya Aisyah juga di atas tilamnya itu. Makanya Nabi perlu memberikan isyarat, menyentuh kaki Aisyah agar memberikan tempat untuk sujud setiap kali Nabi hendak sujud itu. Seperti dalam riwayat yang kita lewati sebelumnya. I'tiradul janazah maqul mutlaq libayani nau'iyatin naum, menjelaskan jenis pola tidurnya Aisyah, cara berbaringnya Aisyah bagaimana, yaitu melintang seperti jenazah. Yang menjadi sisi pendalilan apa? Boleh sholat di atas tilam tadi, sholat di atas kasur, itu tidak masalah. Jadi tidak wajib untuk harus selalu menempel dengan tanah kakinya itu. Dalam kesempatan lain Nabi sholat di atas mimbar, malah lebih tinggi lagi ya. Bahkan di atas bumbung tidak masalah. Bahkan ada orang yang sholat di flat di atas, flat ke-100, tak masalah itu. Tidak harus menempel di tanah. Makanya apa? Sholat di atas kapal terbang pun tak masalah, walaupun tidak menempel di tanah. Walaupun ada sebagian fuqaha melarang dengan alasan tidak ada hubungan dengan tanah. Kalau tilam kan ada hubungan. Demikian pula rumah-rumah masih ada hubungan dengan tanah, penghubung. Baik, lalu bagaimana cara menjawabnya? Kita katakan telah terbentuk ijma' bolehnya sholat di atas kapal. Apa yang menghubungkan antara kapal dengan tanah, yaitu air. Demikian pula kapal terbang dihubungkan oleh udara, tak masalah. Bertakwa semampunya. Kalau waktu sholat harus turun, susah. Kapal terbang susah. Intinya tidak masalah. Kemudian karena hadisnya ini pendek dan seperti pembahasan sebelumnya, kita langsung masuk ke hadis berikutnya. Al-haditsul rabi' wa samanun ba'da salasimi'ah 384. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Laits an Yazid an Iraq an Urwah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa Aisyatu muqtaridatun bainahu wa bainal qiblah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sholat dalam keadaan Aisyah itu melintang antara Nabi dengan kiblat, alal firash, di atas tilam, di atas kasur. Alladzi yanamani alaihi. Ini jelas-jelas menerangkan memang apa? Nabi di atas kasur, demikian pula Aisyahnya juga tidur di atas kasur. Jadi bukan salah satunya di bawah. Masalah boleh, tidak masalah. Mau bagaimana? Insya Allah semuanya tidak masalah. Yang penting aman, jangan sampai malah jatuh dari atas apa itu? Ya, karena apa? Kasurnya tinggi, apalagi kalau di atas yang apa itu namanya? Di atas ranjang yang tinggi. Iya, yang double nih, bahaya. Masalah boleh, lihat apa yang dimudahkan. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf. Beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Misri. Min awsaqi Asyamiyyin wal Misriyin, termasuk orang yang paling terpercaya di Mesir dan di Syam. Dan beliau min asbatin asmi Muwatta'i Malik, termasuk periwayat Muwatta' Malik yang terkuat tapi bukan nomor 1, termasuk yang terkuat. Nomor 1 diperselisihkan apakah Ma'an bin Isa Al-Qazzaz ataukah beliau adalah Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi. Semuanya murid-murid terkuat. Ya, ini termasuk jajaran terkuat. Nah, kali ini beliau meriwayatkan dari temannya Imam Malik, yaitu Imam Al-Laits. Sanadnya sama dengan yang tadi, yaitu Laits bin Sa'ad. Cuma naiknya agak lainnya. Di sini Laits bin Sa'ad meriwayatkan an Yazid bin Abi Habib. Beliau siqah min rijal kutubus sittah juga, Yazid bin Abi Habib. Anak Iraq, ini jarang. Tapi beliau rawi kutubus sittah. Semua kutubus sittah meriwayatkan dari beliau. Ini adalah Iraq bin Malik Al-Madani. Beliau termasuk apa? Sahabatnya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz yang paling keras terhadap kezaliman Bani Umayyah. Kita tahu tatkala Umar bin Abdul Aziz berkuasa, maka diumumkan dalam 7 hari selalu diumumkan
Barang siapa pernah dianiaya, tanahnya dirampas oleh pemerintah tanpa kebenaran, maka lapor pada kami. Ya, ini Irab bin Malik ini termasuk yang bersemangat untuk mengembalikan barang-barang yang tidak layak dirampas tadi. Sangat tegas terhadap para bangsawan. Makanya para a'imah mengatakan semua amir yang dipilih oleh Umar bin Abdul Aziz itu sikor, semuanya sikor. Walaupun namanya jarang ya untuk didengar Irab bin Malik. Anak Urwah tadi itu asbatun nasli Aisyah. Cuma masalahnya Urwah langsung menyebutkan anak Nabi, sementara Urwah tak jumpa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena beliau adalah murid terbaiknya Aisyah dan bercerita peristiwa Nabi dengan Aisyah, maka Imam Bukhari berbaik sangka. Jadi Urwah mendapatkannya dari Aisyah. Ya, dari siapa lagi? Ini peristiwa di rumah Aisyah. Jelas dapatnya dari gurunya. Apalagi beliau murid terbaik Aisyah. Maka walaupun dohir hadisnya putus, tetapi Imam Bukhari tetap memasukkan di dalam kitab ini, kitab Sahih. Karena intinya hampir sama dengan riwayat-riwayat yang lain, tidak masalah itu. Kenapa tidak cukup dengan riwayat yang lain? Karena dalam riwayat Urwah yang ini ada penjelasan, ada beberapa penjelasan yang memperjelas situasi. Yaitu dikatakan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering sholat baunya haliyah dalam keadaan Aisyah muqtaridah, yaitu tidur melintang, bainahu wa bainal qiblah, berbaring melintang antara Nabi dengan kiblat, alal firash alladzi yanamani alaih. Terang-terangan disebutkan mereka berdua ada di atasnya. Sama saja di atas tilam itu untuk sama-sama tidur, atau seperti yang disebutkan sekarang ini, yaitu Nabi berdiri di atas tilam. Dan untuk itulah Bukhari membuat bab bolehnya sholat di atas tilam, di atas kasur. Bedanya yanamani dengan hak 383. Iya. Kalau yang lafaz sebelumnya sekitar dijelaskan Aisyah, bukan Aisyah, dijelaskan yaitu di atas tilam keluarga. Tidak disebutkan Nabi tidur di situ, tidak. Kita banyak sangka tidur di situ. Riwayat setelahnya terang-terangan menyebutkan memang Nabi pun tidurnya di situ memang. Cuma memang tidak seberapa jelas Nabi sholatnya di atas tilam atau di bawah. Imam Bukhari menegaskan ini sebagai dalil bolehnya sholat di atas tilam. Karena untuk apa Nabi di riwayat yang sebelumnya lagi yang kemarin malam itu, kemarin tapi ya bukan kemarin betul-betul ya, yaitu setiap kali Nabi hendak sujud, Nabi memegang, menyentuh kaki Aisyah, mencari tempat untuk sujud. Seandainya Aisyah itu di atas tilam dan Nabi itu di lantai, tak perlu itu semua. Menunjukkan Nabi sendiri di atas tilamnya itu. Perlu tempat, Aisyah mengangkat kakinya. Itu tidak disebut di sini ya. Wallahu a'lam. Apakah ada katilnya? Tak tahu. Jadi Imam Bukhari buat bab ni sebab ada ulama agama jelas. yang kata kenyang tanah. Iya jelas. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, sebagian sahabat membenci sholat di atas bantal, sholat di atas tilam dan sebagainya. Imam Bukhari menyebutkan ini, Nabi pun memberikan contoh macam ini. Sebagian sahabat yang lain boleh, mengatakan tak masalah. Seperti yang telah kita lewati dari hadis asar Anas dan lain-lain. Anas biasa sholat di atas firash. Yang buat bukan balak tu lah, dia mungkin Nabi hadis ni kot. Cuma keyakinannya lain. Bukan sembarang batu. Ada sunnah yang ada akidah. Yang nak balak tu ambil tulis sunnah. Tak tahu. Itu takaluf, memberat-beratkan diri. Masalah kalau kita masuk ke masjid bawah tanah juga, itu berat-beratkan diri. Illahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.